Yang lama itu anak yang kedua. Karena untuk melepaskan ikatan pertemanan dengan teman-teman gereja itu nggak mudah. Ketika masuk ke perguruan tinggi ini sudah temannya lepas semua. Artinya temannya baru di perguruan tinggi. Itu baru bersahadat. Ketika saya nggak gereja tahun itu aja biasanya mengunjungi jemaat di rumah ke rumah. Ganti saya dikunjungi jemaat. Tapi nggak saya respon. Ketika mereka berkunjung ke tempat saya dan dekati lagi, saya cuekin, saya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat dengan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya kembalikan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang mantan pendeta ya mengisahkan bagaimana sulitnya ya untuk keluar dari Islam, padahal mereka para pendeta ini ternyata mengakui dan mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, namun sulit bagi mereka untuk keluar dari pergaulan gereja karena memang ya banyak tekanan-tekanan dan banyak ikatan-ikatan yang sesungguhnya faktor dari pekerjaan itu sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله. Di antara beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kenapa seseorang yang sudah mengetahui kebenaran Islam tetapi dia masih tetap berada dan bertahan di dalam kekafiran, di antaranya adalah karena kesombongan. Yang kedua, karena memang Allah belum menghendaki ia tersentuh oleh hidayahnya. Dan kita sebagai umat Islam semoga senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala syariatnya. Tidak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kali ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu dari gereja, ada dua ya, gereja versi yang saya ikuti.
Sebelumnya saya dari gereja Trinitas. Gereja Trinitas itu yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Kemudian saya hijrah ke gereja monoteis. Dari kata monos artinya satu, dan theos itu dari kata theos yang artinya Tuhan. Jadi saya berpindah atau hijrah ke gereja monoteis. Gereja yang bertauhid, yang meyakini bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Dulu waktu di gereja Trinitas, saya di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Namun organisasi itu sekarang sudah dibubarkan dan sekarang beralih ke nama yang lain. Sebelum di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia, awal mula saya bergereja itu di gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB yang waktu itu pusatnya masih di Surabaya, yang dipimpin oleh pendeta senior yaitu Yeremia Rim. Ketika saya di Surabaya, itu gereja yang tempat saya bernaung. Kemudian setelah kami juga belajar di salah satu dosen bahasa Yunani. Beliau alumni Arkansas USA. Saya itu diuji oleh dosen saya sebut nggak apa-apa ini, Bapak Benny Menonialdus. Itu kelahiran dari Polres, jadi dosen di 5 sekolah teologi di Jakarta dan Magelang. Dulu kami ketika di misi, kami dididik dengan ilmu yang namanya eksegesis. Ketika saya di misi, saya sudah dilatih bagaimana belajar memahami satu ayat suci. Kalau waktu itu ilmu eksegesis itu ya belajar Injil. Jadi Yesus nggak pernah disebut dekat, nggak pernah disebut Tuhan dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu ketika saya masih dalam dunia Trinitas, itu kok ya nggak bisa keluar dari pemikiran bahwa Yesus itu Tuhan. Untuk keluar dari situ nggak bisa. Nah, setelah di kelompok monoteis ini, baru kami sadar, iya ya, bahasa Inggrisnya Yesus kan the Lord Jesus, bukan the God Jesus. Bahkan tidak ada kata itu. Nah, benar sekali. Dalam terjemahan bahasa Indonesia pun demikian. Tidak ada tertulis Yesus dipanggil Tuhan. Sebagaimana kami tunjukkan faktanya di dalam redaksi Bible terdahulu. Di sini jelas sekali Yesus hanya dipanggil Tuhan, bukan Tuhan. Namun karena pihak gereja meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka terjadi perubahan secara tekstual, Tuhan disulap menjadi Tuhan. Agar para pembaca Alkitab khususnya umat Kristen tidak lagi meragukan ketuhanan Yesus. Nah, inilah salah satu permainan sulap untuk membius mata para pembacanya. Jadi apa yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 41 terbukti benar. Mereka mengubah firman Allah setelah berada di tempat yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kamu, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, hati-hatilah. Tuduhan ini benar-benar pas mengarah pada pimpinan mereka, yakni siapa lagi kalau bukan Paulus. Dalam Galatia pasal 1 ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, maka terkutuklah dia. Ternyata penyelewengan ajaran Yesus berkembang sampai hari ini. Sebagaimana kalian lihat sendiri faktanya, kata Tuhan disulap menjadi Tuhan. Tadi uji, setiap kali membaca, kalau biasanya terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menyebutnya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah, sejak saya berkeyakinan monoteis, saya lepaskan semua terjemahan yang menyebut Tuhan Yesus. Karena terjemahan itu pun dulu nggak ada. Dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan Yesus itu nggak ada. Bahkan setelah saya belajar bahasa Yunani, ke salah satu dosen, yaitu Bapak Benny tadi, Pak Benny sampai heran. Selama 1 bulan itu saya diuji terus. Tuhan Yesus, Pak Hasan, maaf Pak Benny, saya lebih suka menyebutnya dengan kata Tuhan Yesus. Nah, setelah 1 bulan berlangsung, dosen saya, Pak Benny itu berikan tanggapannya gini. Ternyata Pak Hasan ini orang monoteis ya. Jadi keyakinan Pak Hasan ini betul-betul Yesus itu manusia. Gitu. Akhirnya beliau juga mengatakan, saya juga orang monoteis Pak Hasan. Cuma sekarang itu saya masih mengajar di 5 sekolah teologi sebagai income-nya beliau. Jadi untuk kelangsungan hidup,
Ya, waktu itu beliau ceritakan, ya, saya harus mengajarkan sebagaimana mereka yang biasa di sekolah teologi. Jadi dosen saya Pak Den itu secara keyakinan atau akidah itu sudah keluar dari konsep Trinitas, tapi masih mengajar di sekolah tinggi teologi yang berbasis Trinitas. Apa yang disampaikan mantan pendeta ini adalah fakta, sebagaimana yang terjadi terhadap Bart Ehrman, seorang profesor Perjanjian Baru yang meneliti manuskrip asli dari kitab Kristen. Beliau melepaskan diri dari paham Trinitas, melepaskan diri dari paham Dwinatur, dan meyakini Yesus tidak lebih dari seorang utusan ilahi. Artinya, Profesor Perjanjian Baru ini berkeyakinan bahwa Kristen monoteis walaupun melabeli dirinya agnostik dan tidak memeluk agama Islam karena terikat dengan pekerjaan dan keahliannya. Jadi tidak salah pengakuan mantan pendeta ini jika banyak pendeta-pendeta meyakini kebenaran Islam dengan diam-diam namun terikat dengan profesi dan pekerjaannya sebagai pendeta hingga mereka merasa takut tidak makan kalau masuk Islam. Dan ada juga yang disebabkan oleh kesombongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Faktanya seperti mantan pendeta senior ini. Karena saya gengsi, saya sombong, saya tertutup, hidayah sudah ada di dada, tapi saya pura-pura gengsi. Ini nih kafir punya kelakuan. Dia pun beruntunglah orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka beriman? Sederhana sekali mereka beriman. Tidak berat. Siapa bilang saya rugi? Saya masuk Islam, justru saya beruntung. Bagi pandangan orang kafir, rugi kamu. Dan memang dalam sosiologi masyarakat, dalam studi antropologi linguistik, persoalan bahasa dan budaya yang kita tahu sendiri bagaimana Al-Quran menjelaskan. Perjanjian kita dengan Allah bukan setelah kita dewasa, dari dalam rahim ibunya, dari dalam rahim, mau dia Jerman, Belanda, Dutch, mau dia Jus, Yahudi, dia Greek, Yunani, Eropa, Amerika, Asia, Australia, Afrika, semua manusia sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan petunjuk untuk masuk Islam, lebih berharga daripada harta dunia ini. Allahu Akbar. Itu yang kita syukuri. Hidayah Islam. Mau miskin, mau melarat, mau goblok, mau pintar, yang penting saya beragama Islam. Mesti disampaikan. Apakah ini kebencian? Bukan. Ini dakwah sayang kepada mereka. Benar sekali, umat Islam yang mendakwahkan bahwa orang yang bertuhan dengan Yesus akan masuk neraka dan kekal abadi di dalamnya. Bukan karena kami iri atau dengki kepada mereka, bukan pula karena kami benci dengan ajaran mereka. Tapi, manusia ini adalah umat yang diciptakan dari satu pencipta. Tidak ada Tuhan ini dan Tuhan itu, melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Sebagai Tuhan semesta alam, setiap manusia diciptakan sudah terikat perjanjian dengan Robnya. Di kitab Kristen tercatat dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 dan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 dan Al-Hadid ayat 8. Jadi, bagi pendeta, jangan takut masuk Islam, sekalipun kehilangan pekerjaan sebagai pendeta, karena Allah sudah berfirman tentang hal ini di dalam surah At-Taubah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini universal, bukan hanya terkait tentang Masjidil Haram saja, tetapi manusia yang takut kehilangan rezekinya yang biasa didapat dari orang-orang musyrik di gereja, namun hilang dan lenyap setelah mereka masuk Islam. Tidak perlu khawatir,
Allah akan memberikan kekayaan yang lebih baik sebagai gantinya. Itulah janji Allah, dan maha besar Allah. Allah maha menepati janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya ya saya mendidik istri saya untuk 1 tahun berhenti dari gereja, untuk melupakan memori gereja. Itu butuh 1 tahun diindahkan dulu, nggak berhubungan. Oh itu masuk Islam itu satu paket ya sama istri? Saya dulu saya keluar dari gereja, berhenti dulu 1 tahun. Terus saya ajak istri saya juga, kamu juga bertugas 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak ke gereja. Akhirnya tadinya kan yang ke gereja itu istri dan 2 anak. Setelah istri saya nggak ke gereja, anak saya 2 ke gereja masih. Setelah 1 tahun istri saya syahadat kan. Terus anak pertama itu anak yang perempuan, anak baru anak pertama. Itu juga 1 tahun kemudian. Setelah ibunya bersyahadat, 1 tahun kemudian anak saya yang pertama. Yang lama itu anak yang kedua. Karena untuk melepaskan ikatan pertemanan dengan teman-teman gereja itu nggak mudah. Ketika masuk ke perguruan tinggi ini sudah temannya lepas semua. Akhirnya temannya baru di perguruan tinggi. Itu baru bersyahadat. Ketika saya nggak gereja 1 tahun itu aja biasanya mengunjungi jemaat di rumah ke rumah. Ganti saya dikunjungi jemaat. Tapi nggak ada respon. Ketika mereka berkunjung ke tempat saya dekati lagi, saya cuekin. Saya kerja biar istri saya nemuin. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang bagaimana seorang pendeta, ya, mantan pendeta ini menguraikan bahasanya dari apa yang mereka yakini itu sesungguhnya mereka itu ragu gitu ya. Ketika seseorang mulai mengkaji, mulai memfikirkan ya, pikirkan tentang kebenaran isi kitab itu ya, apalagi ini khususnya Bible, yang dimana Bible ini acap kali mengalami perubahan-perubahan di dalam penulisan maupun pemaknaan ya. Nah, di sini ketika orang itu mengetahui dan mau berpikir bahasanya kitab suci itu tidaklah semestinya ataupun seharusnya tambal sulam ya, karena memang Bible ini tambal sulam ayat-ayatnya, ada kadang ditambah kadang dikurang gitu ya. Jadi dia ketika seseorang itu berpikir, maka akan menjumpai kejanggalan-kejanggalan dan keraguan demi keraguan itu akan timbul dengan sendirinya, karena sesungguhnya tidaklah akan mungkin jikalau firman Tuhan itu akan berubah-ubah seperti yang ada pada Bible itu sendiri, yang konon katanya adalah sebuah kitab suci yang datang dari Tuhan, yang dimana yang tertulis di dalamnya itu adalah firman Tuhan, namun cenderung berubah-ubah ya, dan pemaknaan pun seringkali berubah-ubah juga, dan harus mengeksegesis ya, mencocok-cocokkan ayat satu dengan ayat yang lain, yang dimana di dalam perjanjian baru itu mesti dieksegesis ke perjanjian lama, yang dimana perjanjian lama itu sesungguhnya adalah kitab Torah, kitab Musa ya, yang menjadikan sebuah dukungan nubuatan bagi ketuhanan Yesus. Namun itulah tadi, jikalau orang mau berpikir maka akan meragukan hal itu, karena memang pada zaman dahulu, zaman Musa tidak pernah menerangkan dikala para nabi itu diutus diutus untuk Bani Israel ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel tidak pernah mengajarkan bahasanya ataupun memberitahukan bahasanya Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia. Dan saya selingi juga kaum muslimin ini tadi ya, seekor kucing mencium, memanjat ya, meminta gendong pada seorang imam yang notabene beliau juga seorang mualaf yang menjadi imam di Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq di Madinah. Dan Masya Allah itu sangat lucu ya, mengemaskan itu kucingnya ini, dan Masya Allah itulah reaksi binatang saja ketika dibacakan ayat-ayat Allah, nampak tertariknya dan nampak memberikan kasih sayangnya dengan menciumnya, yang dimana seekor kucing ini memanjat ke bahunya hingga mencium pipi sang imam. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la
Subhan